Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Fabela dengan nomor pokok mahasiswa A1A020115 kelas 1C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan juga ijtihad. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan, dan juga dasar untuk menjalankan syariat Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang keimanan, peribadahan, dan budi pekerti. Sumber ajaran Islam pertama yaitu Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan. Keistimewaan atau kebenaran Al-Quran. 1. Kemurniannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Al-Quran. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran sama dengan ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Keutamaan mempelajari Al-Quran. 1. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. 2. Mendatangkan syafaat di hari kiamat. 3. Dapat menjadikan hati lebih tentram. 4. Hatinya akan dikaruniai cahaya. 5. Memperoleh kemuliaan. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman, sehingga keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Kedudukan hadis atau as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis atau as-sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan juga seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber bagian ajaran Islam. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. 1. Menetapkan atau mengukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. 2. Memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. 3. Sunnah sebagai penguat terhadap apa yang dibawa Al-Quran. Dan yang keempat, sunnah sebagai penjelas terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci tentang hukum yang dimaksud. Fungsi ijtihad. 1. Menetapkan suatu hukum. 2. Menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. 3. Menyelesaikan persoalan baru di masyarakat. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.